banyak menyampaikan yang seakan-akan ingin dia sampaikan padahal tidak ingin didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan ini di bulan yang penuh berkah, dan kita juga berterima kasih kita kedatangan coach kita, guru kita, Coach Imam Zamroni. Masya Allah, tabarakallah. Sehat coach ya? Dari Riau Brand. Jadi beliau mau menyempatkan waktu ya, lalu berbagi bersama kita. Kemarin saya lihat tulisan Coach Imam Zamroni di media sosial ya, di Facebook. Ini teman-teman juga bisa lihat media sosial beliau ya di Facebook, dan tulisannya menarik sekali ya. Dan ini momentum juga di bulan dakwah di mana banyak aktivis ya ataupun mubalik, ustadz ya Pak ya, yang berdakwah, dan tulisan itu sangat menyentuh saya gitu Pak. Nah, makanya saya ingin minta ilmu beliau ya, dalam satu tema itu public speaking. Nah, saya masih lemah di sini, Pak. Kalau kesempatan yang Allah berikan untuk berdakwah, izin Allah ketika bergabung di organisasi dakwah, misalnya IKADI gitu ya, IKMI dan seterusnya, alhamdulillah sudah cukup lama gitu. Belum terlalu lama tapi cukup lama. Cuman yang namanya ilmu public speaking, apalagi public speaking for dakwah ini juga masih terbatas, dan kita menganggap ini belum tuntas gitu. Kita terus pelajari agar kebaikan-kebaikan ini tersampaikan kepada masyarakat dengan baik gitu. Nah, mungkin Coach juga bisa berbagi ke kita terkait dengan pentingnya public speaking untuk dakwah, sampai nanti boleh berbagi karena Coach Imam Zamroni juga dari Riau Brand ya, terkait dengan personal branding. Kalau saya menamakan daipreneur tuh Coach. Ya, karena kemarin itu waktu awal-awal kita pandemi itu saya didatangin pengurus masjid kan, karena kita tidak lagi dakwah ke masjid. Jadi diantarin beras gitu, diantarin telur gitu, lalu dipoto dipoto pengurus masjid. Ya saya terima aja karena ini pemberian. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana kalau kita teman-teman dai yang berdakwah ini membuat unit usaha lah. Jadi saya munculkan beberapa teman juga dengan jaringan daipreneur gitu. Jadi bukan hanya berceramah tapi juga berwirausaha. Kira-kira begitu Pak. Nanti pandangan Coach Imam Zamroni tentu kita minta nasihatnya. Baik Coach, silakan dulu sampaikan terkait dengan public speaking barangkali Coach. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama terima kasih untuk Abu Yudi yang sudah mengundang saya pada hari ini untuk berbagi di bulan yang baik ya. Ya, Tadi Ustaz menyebutkan sebagai bulan dakwah gitu kan. Ya. Saya senang sekali bahwa memang spirit ini yang harus kita bawa di Ramadan ini gitu ya. Saya izin buka Mas dulu. Ya, nggak apa-apa Coach. Kalau ngomong jadi sesak napas kita kan. Ya baik, saya izin teman-teman sekalian bahwa kalau kita ngomong public speaking selama ini kan kita membayangkannya ini untuk ilmu pidato. Nah, Ilmu pidato. Anggapannya kan gitu. Nah, padahal bahkan kalaupun kita merujuk kepada pakar public speaking sekalipun gitu ya, seperti ya kayak mungkin kita mengenal leader Carnegie dan sebagainya, itu selalu mengaitkan bahwa public speaking itu tentang share your mind katanya. Jadi berbagi apa yang ada di kepala kita. Nah gitu. Jadi bukan ilmu tentang ngomong. Karena gini, semuanya kita bicara sekedar ngomong gitu ya, itu bisa talking.
Talking. Iya. Oh, menarik ya. Nah, makanya kenapa menggunakan istilah public speaking gitu ya. Nah, speaking itu berarti bicaranya justru tentang apa yang ada di kepala kita. Jadi tentang mind-nya itu yang lebih penting. Jadi tentang konten yang ada di kepala kita itu lebih penting dibandingkan tentang sekedar ngobrolnya. Jadi seringkali kita kebawa, oh public speaking itu untuk saya berpidato supaya bagus. Memang bagian dari speaking itu diantara untuk pidato itu bagus. Tetapi prinsipnya apakah itu akan sampai atau tidak? Iya, Nah iya. itu yang mungkin jadi penekanan kita gitu kan. Karena ya kalau ada istilah itu, kalau orang awam itu dia bisa talk gitu kan, nah gitu. Nah, tetapi kalau orang smart itu dia bisa speak, nah gitu. Nah dengan pengertian ini kan akhirnya kita tahu bahwa yang penting justru pada sisi konten. Dan kemudian kalau merujuk yang saya tulis waktu itu, Iya, menarik sekali itu tulisannya. saya justru ya, karena tadi kalaupun kita merujuk kepada pakar-pakar di barat sekalipun ujung-ujungnya ke sana ya kan? Maka kemudian saya justru merujuk kepada apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, gitu. Jadi kalau sifat Rasul kan kita mengenalinya itu ya kan, mulai dari sidik, amanah, fatonah, tablik. Nah, tablik itu menyampaikan ini. Nah, ini yang public speaking itu ini tablik. Tetapi ya kan, kalau kita fokusnya hanya di ngomongnya saja, nah itu kosong nanti. Nah, bagaimana Rasulullah SAW bisa tablik, bisa menyampaikan ayat-ayat Allah ya, kemudian sampai orang merubah peradaban, ya kan? Jadi ngomong tapi sampai merubah peradaban. Nah, itu maka berangkatnya harus dari sidik dulu. Nah, sementara kan kalau sisi sidik dan amanah Rasulullah ini bahkan sebelum Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul kan, beliau sudah terkenal dengan sidik dan amanahnya gitu. Ya termasuk fatonahnya, cerdasnya itu gitu kan. Nah, ini artinya kalau ini sudah jadi karakter kita, maka tablik itu menjadi mudah. Dan ini rahasianya, makanya seumpamanya kita bilang, oh tablik atau public speaking itu harus pandai ngomong dan sebagainya. Kita mengenali, kita tahu para ulama ya, tidak semuanya kalau kita bicara, oh ini ngomongnya berapi-api. Kalau saya kebetulan kalau ngomong berapi-api kan. Tapi tidak semua yang kita arahkan soalnya public speaking itu artinya ngomong berapi-api, tidak. Ada ulama yang ngomongnya santai, pelan, tapi ditunggu orang. Masya Allah. Nah, gitu ya. Jadi berubah. Ya, semuanya kita mengenali. Saya sering mengikuti kontennya dari Gus Baha. Gitu ya. Itu kan selalu beliau ngomong, saya ini alim, saya ini orang berilmu, gitu. Artinya pendekatan dia tidak mengatakan saya ini mubalik. Nah, gitu. Saya bukan penceramah, bukan apa gitu kan. Jadi selalu beliau pegangnya kitab, kemudian ngomongnya santai. Nah, gitu. Artinya apa? Yang kayak gitu bagi saya itu public speaking. Kenapa? Karena pesannya sampai ke publik. Iya. Nah, gitu. Sampai kalau kita bilang, oh sampai menjadi viral dan sebagainya, saya terkenal ini padahal beliau ada di pelosok Rembang sana. Nah, gitu. Artinya public speaking tentang menyampaikan apa yang ada di dalam kita. Nah, kalau yang di dalamnya kosong, sehebat apapun ngomongnya, sebentar aja gitu. Ya termasuk soalnya kita bicara tentang sidik amanah tadi. Kita menganggap itu nggak penting. Seandainya nih, itu menganggap Allah yang penting kan pandai ngomong, ya kan? Yang penting pandai ngomong, kemudian kita bisa bohong lah gitu kan. Nanti kalau udah ini kan saya pindah tempat lagi. Begitu kita pindah tempat, seandainya nih Nabi di sini, kemudian menggunakan pendekatan itu, atau saya lah ya, saya ngomong seperti ini, kemudian saya pindah tempat, saya ceramah katakanlah di Surabaya, merasa nggak ada yang kenal saya, santai saya, ya kan, menggunakan pendekatan ini gitu. Kemudian rupanya ada di Surabaya itu orang Pekanbaru yang sudah pindah 10 tahun pernah dengar saya ngomong berbohong gitu seandainya gitu. Nah, kemudian dia ngomong, ini orang Pekanbaru
bohong dulu tuh ngomongnya, gitu kan? Maka sehebat apapun kita pandai ngomong saat itu langsung hilang. Iya. Nggak pandai lagi kita. Begitu kita ngomongkan, kamu pernah dulu menipu orang sekian, udah hilang. Begitu kredibilitas kita nggak ada, ya kan? Maka itu menjadi nggak ada gunanya pandai ngomong itu, gitu ya. Nah ini makanya kita kalau kita bicara tentang public speaking, ya kan? Para dai penting untuk menguasai ini, tetapi lebih penting lagi isi dulu kontennya, ya kan? Jadi mindnya itu tadi, kalau share your mind, ya intinya mindnya bagaimana sampai. Nah masalah teknik ujung-ujungnya bervariasi, masing-masing orang beda. Jadi sebenarnya kalau kita sekalian ngomong tentang personal brand, jadi akhirnya kita bisa paham hari ini tentang branding itu juga bukan tentang topeng. Bukan tentang topeng. Nah, kebanyakan kita dulu membayangkan branding itu membungkus. Iya, gitu kan, kita membayangkan kita membungkus untuk hal-hal yang bahkan yang jelek sekalipun sehingga orang yakin itu baik. Enggak. Hari ini, apalagi di tengah teknologi kita hari ini, walaupun saya meyakini semakin zaman nanti semakin akhir, itu justru memang nilai-nilai yang diajarkan Islam, nilai-nilai universal itu akan dipakai oleh seluruh umat manusia. Jadi rahmatan lil alamin ini value-nya dipakai, ya. Contoh jujur itu pasti akan jadi mata uang yang berlaku di mana saja, gitu kan. Jadi dan hari ini sebenarnya ilmu pengetahuan yang saya pelajari, gitu ya, baik terkait dengan public speak, ya ilmu komunikasi lah, saya banyak mendalami di komunikasi, memang sisi share your mind tadi. Nah kemudian branding, ya kan, itu ujung-ujungnya asli kepada yang aslinya kita, gitu. Jadi branding itu ujungnya juga sama, harus masuk ke karakter balik, ke dirinya lagi. Jadi dirinya baru dipikirkan bungkusnya. Nah gitu. Jadi kalau soalnya kita bicara komunikasi tadi kan, kalau di barat ini rujukannya kita, komunikasi itu selalu pilarnya itu 3, yaitu ethos, logos, pathos. Jadi kalau kita bicara komunikasi itu pertama apa? Ethos. Iya. Jadi tentang karakter kita, apa yang ada di dalam kita, konten yang memang sudah menginternal ke kita, gitu. Jadi bukan yang ada di kertas kemudian kita ngomong, enggak. Nah, gitu. Jadi tentang keseharian kita seperti apa, itu dulu yang akan menjadi kekuatan kita nanti. Nah, gitu kan. Nah, kemudian logos, ya logis, fatonah. Kalau tadi ini ethos itu berarti sidik amanah itu ada di sini, gitu kan. Logos itu fatonahnya, ya terstruktur, logis, gitu kan, masuk akal, gitu. Nah, yang semacam itu kita susun konten kita seperti itu. Nah, kemudian, memang jembatan antar kita ini, ketika sekilas kita saling melihat pathosnya ini, yaitu gestur kita, kan, postur kita, pakaian kita, kayak gitu. Memang orang ketika sekilas dia menilainya di pathos ini. Tetapi begitu dia masuk, saya ngomong agak lama dengan Ustadz pasti langsung ngecek tentang ethos saya. Gitu. Dan dikonfirmasi itu tentang ethos sama tentang intelektual logosnya. Ya. Tetapi kalau untuk awal masuk, saya harus nyaman dulu, gitu. Ustadz harus nyaman dengan saya, maka pathos ini. Nah, kalau soalnya kita bicara pelatihan public speaking selama ini, itu penekanannya di pathos. Jadi cara jalannya bagaimana, cara apanya gimana, gitu kan. Nah itu sebenarnya ya sekarang mudah bisa dipahami, bisa dipelajari di mana-mana, gitu ya, di YouTube. Kemarin saya justru malah soalnya ketika kita ingin menguasai forum dan sebagainya, gitu, saya bocorkan sedikit di pelatihan kemarin. Teman-teman ya, termasuk menonton channel ini bisa melihat dari Nat Geo. Saya udah melihatnya mungkin ada sekitar 15 tahunan yang lalu. Ya, tapi saya cek kemarin itu sudah ada di YouTube, gitu ya. Itu tentang penelitian ape male, ya, alpha male, gitu. Jadi tentang laki-laki alpha.
Nah, yang ini yang meneliti psikolog, dengan satu lagi adalah ahli gorila. Gitu. Jadi ditengok gorila, kemudian ditengok manusia seperti apa, rupanya memang mirip. Ya. Nah, bagaimana perilakunya, kemudian akhirnya begitu dilihat di kenyataan di masyarakat, oh kayak gini. Gitu. Ya, contoh misalnya petos itu dari sisi gestur mempengaruhi kita, membuat orang yakin gitu kan. Soalnya saya ngomong kayak gini mungkin gak yakin, akhirnya nunggu konten kan. Makanya tadi saya katakan ulama yang ngomongnya pelan, yang gayanya apa kayak katakanlah kampungan dan sebagainya, tetap dipercaya ketika sudah mulai sampai. Tapi sebelum sampai mungkin dianggap sepele. Ya kan? Nah, itu. Jadi sebelum menyampaikan kontennya dianggap sepele. Karena ya kalau bahasanya potongannya aja kampungan apa semuanya gitu kan. Nah, tapi begitu nyampaikan isinya, baru dia ya, aslinya kita dapatkan itu. Nah, artinya seumumnya kita mau sempurnakan, ya sudah sempurnakan aja secara tampilan kayak gitu kan. Kemudian gestur kita berarti harus tegak gitu kan. Postur kita, kemudian ya ada senyum, nah kayak gitu. Nah, kalau semacam itu akhirnya ada pintu masuk yang sudah terbuka dulu, ya gitu kan. Nggak mesti nunggu kalau sudah sampaikan konten, gitu. Nah, tapi jangan sibuk di sini, tapi konten nggak terisi. Justru yang penting lupa ya. Gitu. Akhirnya nanti begitu katakanlah oke, pas masuknya tampilan oke semuanya, agak lama sedikit dia tampil kosong, udah membalik semua itu, tidak ada gunanya. Karena sebaliknya kan. Tampilannya mungkin enggak, tapi begitu kesempatan ngomong berisi gitu kan justru yang diambil yang berisinya itu. Benar. Nah, gitu. Tapi sebaliknya ini pintu masuk oke, tapi pas isinya kosong, yang oke ini pun nggak oke lagi. Nah, gitu. Nah, makanya penting bagi kita hanya menyampaikan pesan ya, para dai ya kan. Itu penting untuk menginternalisasi nilai-nilai yang mau kita sampaikan. Nah, gitu. Dan sebenarnya kan kalau ya Rasulullah disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala kan, kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kayak gitu kan menjadi warning kita yang mau menyampaikan. Gitu. Nah, makanya harusnya terhadap value itu kita sudah menginternalkan. Itu mungkin seperti itu. Jadi saya cuma pegangan dengan apa yang diajarkan sifat Rasulullah tadi, itu yang kemudian kita ya walaupun nggak sempurna gitu kan, tapi kita mengcopy inilah kira-kira gitu. Berarti Rasulullah SAW itu lengkap seluruhnya ya, dari teori-teori tentang ilmu komunikasi tadi, public speaking tadi. Nah, ketika kita melihat bahwasanya yang banyak diajarkan itu adalah tampilan di awal. Kemudian dengan body language-nya dan seterusnya, terus melupakan yang isi dari materi dan esensinya ya. Nah, itu kan ternyata juga tidak menjamin kesuksesan ya, dakwah itu diterima. Saya pengalaman gini, Coach. Saya mengisi, ini saya sampaikan ya kondisinya waktu itu, mengisi tentang seminar zakat di sisi fundraising, penghimpunan. Awalnya itu kita usahakan gitu, orang langsung gitu ya, body language apa. Tapi ketika kontennya terlalu banyak mungkin, justru materi yang kita siapkan belum slide-nya misalnya, PowerPoint-nya, jadi orang jadi bingung juga kok, terlalu banyak nggak fokus juga ya. Nah, itu kejadian. Nah, yang mau saya tanyakan gini kok, kita kan tentu dalam dakwah mau sempurna ya komunikasinya. Betul. Untuk hal-hal yang lain aja orang belajar public speaking gitu ya, apalagi untuk dakwah ini. Betul. Nah, artinya ketika seseorang dai dengan contoh Gus Baha tadi, dia pelan saja gitu, Agim pelan juga gitu. Terus mungkin dai-dai yang lain kan dengan warna yang berbeda gitu kan. Apakah kita mengalir saja dengan karakter kita? Saya begini, Coach, pernah mengisi di sebuah masjid, di masjid lumayan besar, sekian tahun mengisinya. Kemudian ada yang tetap komplain gitu, katanya Ustadz Yudi lembut betul menyampaikannya, kami kan kesatuan ini,
Nah, kebetulan saya ngisi di sebuah masjid di Brimob ya. Kami maunya yang agak keras gitu, tegas gitu. Nah, ketika kita coba merubah warna kita agak canggung juga tuh, Kak. Gitu. Iya. Nah, maksudnya apakah kita bertahan dengan karakter kita, kemudian kuatkan ke isinya gitu, kontennya, atau kita coba terus belajar sesuai dengan masukan jemaah. Kalau memang suaranya pelan, kita agak sedikit keraskan gitu, sambil memperhatikan tentu isinya ya, itu yang lebih penting gitu. Bagaimana Pak? Ya, jadi gini, ini ilmu dasar komunikasi, yaitu saya komunikator yang akan ngomong ke komunikan, Ya. ya. Maka setiap saya mau ngomong, kira-kira gitu, itu saya sudah harus berpikir siapa saya, ya kan, apa kekuatan saya, kemudian audiensnya, kayak mana dia karakternya dan sebagainya, tetap harus kita baca duluan. Kemudian kita baca lagi apa medianya, kemudian apa noise yang akan mungkin terjadi. Nah, itu juga harus kita hilangkan duluan. Gitu. Semuanya, katakanlah ke ceramah ini konteksnya adalah ceramah di masjid yang terbuka pinggir jalan, itu noise-nya tinggi sekali, ya kan? Nah, berarti kayak mana caranya? Maka mikrofon itu menjadi penting dan sebagainya, itu harus dipastikan sehingga pas kita ngomong nggak lebih kenceng suara telolet gitu kan, dibandingkan dengan suara kita. Gitu. Nah, makanya yang seperti itu menjadi syarat sebelum acara itu baik kita cek itu gitu kan. Kemudian audiens kita itu punya filter aslinya. Jadi setelah lolos medianya oke, kemudian noise-nya sudah kita lewati, tetap ada penghalang, nah gitu filternya, yaitu terkait dengan soalnya masa lalunya, sukunya saja berbeda sudah bisa jadi berbeda gitu kan. Saya ngomong anggap lucu karena dengan lelucon Jawa sama kayak gitu kan, rupanya audiensnya nggak tahu gitu. Nah, yang itu juga masalah gitu kan, berarti ada filter yang nggak bisa masuk. Gitu. Kemudian pendidikannya gitu kan, antara audiens yang anak sekolah dengan orang dewasa beda kayak gitu kan. Ya tadi antara yang satuan seragam homogen dengan yang sangat plural itu berbeda lagi, yang seperti itu. Jadi setiap kita mau ngomong apapun, kita sudah harus melihat tadi apa kekuatan saya yang akan match dengan audiens. Nah gitu. Nah itu mungkin soalnya saya setiap makanya gini, soalnya ada yang mengundang kita untuk bicara, saya selalu menanyakan siapa audiensnya. Kemudian saya banyak menanyakan tentang audiensnya. Nah itu kenapa? Karena bisa jadi seumpamanya katakanlah saya bicara tentang public speaking. Tidak semua materi public speaking ini akan pas untuk semua orang, gitu. Pas semuanya contoh yang mungkin di status saya itu, bahwa saya menyiapkan untuk anak-anak muda millennials pertama, gitu kan, karena memang rencananya waktu itu diundang untuk itu, gitu kan. Nah rupanya begitu mendekati hari H saya cek, kok ada banyak aktivis ya, gitu. Nah makanya kemudian kontennya pun saya rubah. Nah gitu, artinya saya memastikan walaupun sama judulnya gitu kan, tapi ini konten yang akan tepat lagi untuk audiensnya gitu. Nah gitu, jadi bukan merubah kita sebenarnya, ya, bukan merubah kita. Nah itu, jadi kira-kira selalu ada sisi soalnya kita yang bisa masuk ke orang itu, cuman kan kita memang harus lebih detail gitu kan, membaca audiens kita. Gitu. Nah di Ramadan ini kan dai dihadapi makdunya, audiennya dari segala usia, Pak. Ada anak-anak, ada orang tua, ada anak muda gitu. Bagaimana bisa tetap komunikasi yang efektif, yang baik kan gitu. Nah ini kan sulit juga ya. Apakah yang harus diperhatikan itu sisi bahasanya atau ada hal-hal yang lain gitu agar dimengerti seluruh jemaah? Ya, kalau sebenarnya gini, seandainya apalagi soalnya tablik akbar. Tablik akbar itu lebih luas lagi gitu kan, kita nggak tahu apa yang ada di situ gitu ya. Nah, makanya kan biasanya kalau misalnya kita merujuk kepada ustadz-ustadz yang populer itu ya,
itu biasanya kan yang dipancing itu, Bu, seperti itu kan biasa gitu Respon kan. respon jemaah ya. Iya, Bu, itu habis itu nanti dia, anak muda yang di sana, gitu disapa ya. Iya, gitu. Dilibatkan. Jadi, pas topik tertentu ini dilemparnya ke kelompok yang ini, pas yang ini dilemparnya ke kelompok yang ini, gitu sehingga ada interaksinya di situ. Berarti itu juga patonah, bagian patonah. Iya, ada. Atau begini coach, apakah seorang dai mubalik itu mesti punya kekuatan konten tersendiri gitu? Kalau almarhum Ustadz Arifin Ilham dengan zikirnya, ya. Kalau Ustadz Yusuf Mansur dengan sedekahnya, Ya. Ustadz Abu Somad dengan hadis dan tanya jawab jemaahnya gitu kan. Agim dengan manajemen kolbu. Iya. Ya. Agim dengan manajemen kolbu ya. gitu. Sebenarnya ini kalau kita kaitkan dengan branding tadi, ya kan, sehingga ini branding sebenarnya tadi. Branding. Ya. Isinya tetap yaitu Islam. Iya. Ya kan. Cuman Islam dilihat dari yang mana nih? Gitu kan. Islam dilihat dari yang sedekah, akhirnya udahlah Yusuf Mansur. Gitu kan. Islam dilihat dari manajemen kolbunya, ini Agim, kayak gitu ya kan. Untuk tarbiyah ruhiyahnya Arifin Ilham kayak gitu. Nah, ini kan tetap isinya Islam, tapi orang melihat itu memang nggak bisa langsung seluruhnya. Jadi gini, kita kalau misalnya kita bicara tentang peran kita di dunia ini, ujung-ujungnya akan dikenali memang hanya spesialis. Gitu ya, Pak? Iya. Spesialis. Kalau tidak ya ada istilah sekarang bahasanya ada Ustadz kodian gitu kan. Jadi kalau kayak Ramadan ini sekarang ini, itu banyak gitu. Bisa ya. Iya. Nah yang semacam itu akhirnya yang nggak muncul dia. Iya, nggak muncul. Yang akan muncul yang khas apa? Gitu. Ya soalnya saya dulu dikenali orang, ya sebenarnya orang mau manggil coach itu sudah lama karena kaitannya dengan saya dulu mendampingi pebisnis yang terlilit utang ya. Gitu ya. Iya, jadi dari situ sebenarnya di IBF itu saya mendapatkan gelar coach itu gitu. Jadi sebelum ada rame-rame tentang coach, saya sudah dapatkan itu kan, ilmunya sisi bisnis itu. Ya termasuk sisi spiritualitasnya gitu ya. Nah, tapi kemudian semakin kesini, masuk ke bisnis kan itu. Nah, kemudian semakin kesini saya harus ngambil yang lebih spesifik apa lagi? Kabarnya maaf, Steven ya, coach juga. Iya. Nah itu jadi Steven ujungnya ini kan untuk banyak orang, tapi yang menguatkan dari sisi bisnisnya ke branding, gitu kan? Nah jadi bukan tidak semua hal yang kita tangani. Kalau dulu soalnya saya nengok keuangan gitu, saya sudah bisa tahu. Ya, saya nengok keuangan orang sudah langsung tahu ini kondisi bisnisnya seperti apa. Ilmunya saya ada, gitu kan. Nah, cuman begitu semakin kemari saya sudah nggak mau ngurus yang kayak gitu-gitu lagi. Spesialis. Ya. Makanya Rio branding. Iya, betul. Makanya semakin khusus akhirnya udah orang tahu kalau mau ngomong brand masih mau kayak gitu kira-kira. Dan alhamdulillah ketika pelaku usaha pebisnis dipegang Coach Imam, alhamdulillah maju ya brand mereka. Ada yang maju, ada yang tidak. Karena kan banyak. Karena variabelnya banyak. Salah satu yang menarik tuh saya lihat webnya Simple Akika dan logonya Simple Akika ya. Maju kayaknya perusahaan. Ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti Sapik Shop bisa dibantu juga. Nah, kembali ke persoalan public speaking dan pentingnya juga personal branding ini. Artinya ini harus terus dipelajari. Yang lebih penting itu penguasaan materi ya. Itu yang ditunggu audiens tuh coach ya. Ya, kalau kita bicara tentang dakwah saya kira justru konten yang kita bilang, kalau orang bilang gitu ya, menggigit gitu, itu ketika memang sudah kita pernah amalkan, itu ketika kita nyampaikan lebih powerful. Ya kan, misalnya saya tadi malam ya jamaah itu ada yang penceramah itu memang membaca teks saja, itu saya kira kalau soalnya dia dilakukan survei saat itu langsung ya kan, bikin kuesioner ke audiens itu pasti bilang tidak nyangkut. Iya, karena memang kayaknya dia baru saja mendapatkan teks itu kemudian membacanya gitu. Nah yang semacam ini kan otomatis kalau kita bilang public speakingnya gimana ya, public speakingnya jelas secara
kaidah tadi tidak terpenuhi, ditambah lagi kontennya lemah gitu. Nah tentu para dai yang semacam ini kan perlu meningkatkan kapasitasnya gitu. Dan kita masih mendengar bahwasanya banyak masyarakat yang mengeluh ya ketika juru dakwah ini menyampaikan dakwah itu sendiri. Iya, ya makanya tadi kita perlu soalnya lembaga-lembaga tadi yang mewadahi para dai itu memberikan pembekalan. Iya, jadi jangan langsung terjun gitu. Iya, betul. Seakan-akan masyarakat itu jadi tempat latihannya gitu. Padahal latihan dulu, Iya, mungkin berdarah-darah, Iya, daripada berdarah-darah di atas panggung kan Iya, gitu ya. betul. Coach, ya. Nah. Jadi kalau kita sederhanakan gitu, Coach, public speaking for dakwah ini, yang pertama tentu dimulai dari dai-nya ya. Ya, kita balik ya cara apanya. Kita balik dulu, yaitu pertama konten Konten ya, dulu kan? ya. Nah, Itu yang pertama betul. sekali ya. Yaitu isinya gitu. Konten, iya. Jadi dai itu memang betul-betul menguasai apa yang mau disampaikan. Masya Allah. Kemudian yang kedua, dia mampu merangkai konten. Masya Jadi seumpamanya sekarang kan dibatasi ya katanya 10 menit. Itu ya. agak kesulitan juga tuh, Coach. Nah, katanya gitu kan 10 menit. Di sama, kalau kita bilang 3 menit gimana? Lebih sulit lagi. Iya. Ya, tetapi kan stand up comedy itu bisa harus menyusun dalam 3 menit gitu. Dan nyambung gitu. Iya. Nah, itu artinya justru di situ sebelum dia tampil katakanlah gitu 10 menit betul gitu. Saya kemarin ngisi berbuka kasih waktu 15 menit ya 15 menit berhenti gitu kan. Nah, ini jadi kita menyusun apa yang mau kita sampaikan. Nah, kan seumpamanya kalau strukturnya kan gini. Ini kayak konten ya. Iya. Pembukaan, Iya, iya. isi, penutupan. Iya. Isi ini bisa kita penggal-penggal. Iya. Kemudian kita bawa lari kemana seadanya gitu kan. Oh yang ada lucu-lucunya sedikit kasih cerita apa. Oh yang ini kasih pantun. Oh yang ini kasih apa gitu Masya kan. Allah. Nah itu bisa kita susun, kita rangkaikan gitu sehingga oh ada tambahannya cerita, oh ada tambahannya lagi pantun, ada tambahannya apa lagi. Jadi apa yang audiens tadi itu inginkan dia merasa dapat gitu kan. Tapi apa yang harus dia dengarkan gitu, Iya. misalnya isinya tadi harus sampai. Iya, iya. Nah gitu. Kalau soalnya kita bicara media kan, media itu kan saya punya radio dulu sering mendampingi atau kadang-kadang mengevaluasi penyiar-penyiar baru itu seringkali dia banyak menyampaikan yang seakan-akan ingin dia sampaikan padahal tidak ingin didengar. Oh, Ya kan? gitu ya. Nah makanya kan harusnya gini. Soalnya saya ngomong tentang tadi zakat gitu ya. Itu kemudian bertubi-tubi kita ngomong zakat. Zakat ini terasa oleh logika kita masyarakat awam, zakat ini beban. Beban. Kan ketika luar. Ya kan? Uang keluar gitu. Nah, pokoknya gitu. Jadi anggapnya beban. Nah, bagaimana yang diinginkan kan uang masuk. Nah, ya kan? Nah, ini uang keluar, ini uang masuk. Tapi kan ini harus sampai nih. Maka konten tentang uang keluar ini harus 20%, 80%-nya harus tentang uang masuk. Iya, iya. Gitu. Boleh jadi cerita pernah Berkahnya, orang, iya itu dia. pernah orang berzakat tahun lalu sekian, Iya. tahun sekarang meningkat. Betul. Gitu. Berarti Nah, pendapatannya itu yang diinginkan orang. Gitu. Jadi Wah. ngomongnya tentang ini jadi bukan ibu-ibu kalau nggak masuk neraka apa gini-gini. Oh Ya. itu cuma 20% harusnya porsinya. Iya, Gitu. Oh, Ya kan? menarik loh, menarik. Jadi tentang yang diinginkan apa itu yang harus lebih banyak dibandingkan apa yang harus dia tahu. Gitu. Mungkin sedikit lagi Coach ya. Karena ini waktunya terbatas, tentu di mukadimah nggak terlalu panjang ya. Tapi isinya sistematik, Iya, kita betul. merangkai. Ya. Nah, ketika kita membawa misalnya, Hmm. membawa ke jog misalnya, atau kemudian kemana, contoh-contoh gitu, realita yang ada, kadang kita terlupa yang pokok itu. Itu Nah. gimana itu Coach? Nah, makanya kan penting tadi untuk membuat semuanya bahasanya materi 1, materi 2, dan dia harus muncul cerita tadi di antara materi 2 ke 3 gitu. Sehingga kita sudah tahu pasti baliknya harus ke 2. Saya Iya, sebelum iya. nyambungkan ke materi ketiga. Dan barangkali tidak semua dai yang mempersiapkan itu. Nah, mungkin itu. ya, Coach, ya. Makanya soalnya semakin waktu pendek harus dengan persiapan yang lebih matang. Masya Allah. Ini mumpung Ramadan masih Iya, malam yang ke-12 nanti malam. Biasanya para dai padat jadwalnya ya. Iya.
dengan public speaking for dakwah ini mudah-mudahan dipahami dengan baik Betul. ya. Nah, makanya seumpamanya ini kecerdasan, misalnya dulu saya di radio gitu ya. Orang radio membuat iklan 30 detik. Membuat iklan maksimal cuma 60 detik, tidak boleh lebih gitu kan. Bagaimana caranya menyampaikan pesan yang banyak dalam waktu 60 detik, 30 detik. Dan orang jadi brand image ya, jadi ingat ya. Itu yang harus cerdas gitu. Semakin pendek waktu, semakin harus dengan kecerdasan yang tinggi, pilihan kata dan sebagainya. Akhirnya yang ini nggak usah diucapkan, yang ini diganti ini. Soalnya kata harus cuman kata dasar. Soalnya menjadi itu cuman jadi. Nah kayak gitu. Jadi tahu maksudnya orang, tapi pesannya nggak mesti harus menjadi kayak gitu, nggak mesti harus kayak gitu. Nah itu istilahnya semakin kita sering mengolah yang semacam itu, waktu pendek itu akan semakin tajam. Insyaallah. Jadi di samping isi, matangkan, dirangkai, Ya. tentu yang namanya logis yang dan logis tadi, patos baru tadi kemudian dilatih ya. yang bungkusnya. Dan ada istilah grading ya, kalau kesalahan katanya yang terulang gitu coach Iya, ya. Yang betul. misalnya saya sering ngomong ya berapa kali ya Iya. kayak gitu ya. Nah. Itu kesalahan juga ya coach. Dan itu bisa jadi malah menjadi latah sudah di bawah sadar kita kan. Nah kayak gitu kan semakin kita bisa hindari ya kan, atau maka kalimat kita itu akan lebih bagus. Ya, karena banyak yang orang pidato, soalnya sampai kadang-kadang kalau anak-anak saya itu biasanya dihitung. Gitu. Oh ini sampai gini, ini ya gitu. Berapa kali Iya, ya. betul. Baik. Mungkin ada tambahan lagi untuk public speaking ini, Pak? Ya, saya kira tetap bukan berarti tidak penting. Gitu ya. Tadi misalnya kita merujuk yang kepada etos, logos, pathos tadi, nah, itu penting, ya kan? Cuman kalau biasanya kan orang fokusnya di pathos. Nah, gitu ya. Nah, pathos ini bagi saya justru penting kita terapkan, tapi yang isinya dulu lebih penting, etosnya lebih penting, gitu ya. Kemudian logosnya lebih penting, kayak tadi menyusun sehingga runut materinya, gitu kan, mudah dipahami, ya, termasuk sisi cara menyusun materi itu termasuk yang dilakukan AAG misalnya dengan 3M gitu ya. Nah itu menjadi simpel, mudah dipahami, gitu ya. Tersampaikan. Nah kemudian baru kita bicara tentang pathos, cara masuknya bagaimana, soalnya habis salam kita sapa-sapa dulu sehingga orang nyaman, nah semacam itu. Kira-kira itu kaitannya dengan public speakingnya. Nah kemudian tentang brandingnya, ya. Tentang Brandingnya ini sebenarnya setiap kita sudah Allah ciptakan dengan kekhasannya masing-masing, gitu ya. Nah, tugas kita itu bukan niru siapa. Nah, bukan meniru siapa, tetapi menemukan kita ini seperti apa. Be yourself. Iya, gitu. Kehebatan kita tuh apa? Oh, kayak gini, saya apa yang membedakan saya dengan Nabi Yudi? Nah, kayak gitu sehingga setiap kita mau tampil saja kita sudah pede karena kita sudah kenal dengan diri kita. Gitu. Dan kita bagian mensyukuri nikmat Allah. Yang sering kali kan gini, Nabi Yudi mungkin sudah populer, katakanlah ada Ustadz Abdul Somad, katakanlah gitu ya, populer sekali. Kita mau ceramah, ada Ustadz Abdul Somad. Apa yang akan terjadi? Nah, kalau kita nggak kenal tentang kehebatan, kita nggak bisa ngomong kita. Nah, itu. Tapi kalau kita tahu Ustadz Abdul Somad hebat ya, luar biasa, tapi saya juga punya kehebatan. Nah, itu gitu ya. yang harus, sehingga tadi nggak usah niru Ustadz Abdul Somad, nggak usah niru Agim, nggak usah niru siapa. Kadang justru, maaf coach, ada orang yang mencontoh kayak Haji Zainuddin MZ misalnya, tapi jadi lucu gitu. Iya, betul, karena yang kalimat itu sudah punya beliau. Iya. Gitu. Cara ngomongnya semacam itu sudah Zainuddin MZ, sudah. Kecuali memang untuk lucu-lucuan aja ya. Betul. Ya, kalau kecuali dia memang akan masuk di bawah, ya, masuknya ke mitu. Gitu. Jadi dia bukan siapa-siapa, tapi tetap yang kuat brandnya Zainuddin MZ. Oh gitu. Ya. Baik. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang luar biasa hari ini dari Coach Imam Zamroni terkait dengan public speaking, apalagi untuk para dai ya, mubalik, kita menyebutnya public speaking for dakwah. Ternyata banyak juga di antara kita yang melupakan yang esensi ya dalam berdakwah, yaitu konten isinya, lalu merangkainya dengan sistematis, menarik,
dan kemudian terus mempelajari ya bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang ahli ya di body language barangkali, di suara dan seterusnya, sehingga pesan-pesan beliau wahyu yang mulia itu tersampaikan dengan baik pas ya. Dan kemudian terkait juga dengan personal branding juga ini menjadi kekhasan kita ya. Kita mau nanti menjadi apa, fokusnya di mana, spesialisnya apa. Nah, orang akan mengenal kita tentu dengan karakter kita masing-masing, maka syukuri saja brand yang kita punya ini tanpa kemudian menyibukkan diri kita harus menjadi orang lain gitu. Karena semua kita ini berbeda ya, yang Allah telah berikan kepada kita, dan kita mensyukurinya, terus mengasahnya dengan hal-hal yang baik, sehingga kita menjadi dai, menjadi para duat khususnya ini, dan atau yang lain ya, itu hal yang baik tentunya. Terima kasih Coach Imam Zamroni sudah hadir di tempat kita Abiyudi Official. Semoga Coach Imam Zamroni sehat terus, menginspirasi banyak anak muda ya. Berlari itu udah sekian puluh kilo ya. Nah, mudah-mudahan ini akan menarik. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri, Coach. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.